Sejumlah fasilitas dan transportasi umum yang sempat dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab saat demonstrasi Kamis 28 Agustus 2025 di Jakarta mulai diperbaiki. Dari perusakan ini, berapa kerugian materialnya? Lantas dari mana anggaran pembangunan dan perbaikan fasilitas umum semacam ini? Kita bahas ya. Gubernur Jakarta Pramono Anung Selasa 2 September 2025 menyebut jika perbaikan halte dan fasilitas umum akan selesai pada pekan depan. Mulai dari hari Sabtu kemarin, kita sudah melakukan pembersihan dan segera akan kita lakukan perbaikan. Mudah-mudahan baik yang rusak sedang, rusak berat, akan bisa kita selesaikan tanggal 8 atau 9 September. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Senin 1 September melaporkan 32 halte rusak ringan hingga berat. Salah satunya stasiun MRT Istora Mandiri. Biaya untuk perbaikan kerusakan stasiun itu sampai 3,3 miliar rupiah. Sementara ongkos untuk perbaikan kerusakan seluruh halte hingga 55 miliar rupiah. Adapun layanan MRT Transjakarta dan LRT Jakarta hanya dikenakan tarif Rp1 mulai Minggu 31 Agustus hingga Minggu 7 September 2025. Hal ini menelan anggaran 18 miliar rupiah. Jadi total anggaran yang dikeluarkan adalah 73 miliar rupiah. Terkait perusakan halte dan fasilitas umum ini, Ketua Inisiatif Strategis Transportasi Budi Susandi menekankan perusakan halte dan stasiun tidak dapat ditoleransi karena mengganggu layanan publik itu sendiri. Dalam situasi ini, masyarakat menjadi pihak yang dirugikan oleh kerusakan tersebut. Mobilitas dan perekonomian mereka otomatis tersendat. Menurut dia, fasilitas umum dan transportasi adalah representasi kehadiran negara terhadap kebutuhan publik. Sementara itu, tanggung jawab untuk merawat dan menjaga fasilitas tersebut dilakukan bersama oleh semua pihak agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti diketahui, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dana dari berbagai jenis pajak daerah untuk pembangunan fasilitas umum, seperti dana dari pajak kendaraan bermotor atau PKB, ada juga pajak bumi dan bangunan atau PBB, yang merupakan kewajiban pemilik properti untuk pembangunan dan pemeliharaan kota. Selain itu, pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT juga dapat digunakan untuk mendanai pembangunan di sektor yang terkena pajak. Adapun upaya pembersihan dan perbaikan sudah dilakukan sejak Sabtu 30 Agustus 2025. Gerakan gotong royong #Jaga Jakarta diadakan dengan melibatkan seluruh perangkat. Gerakan pembersihan ini diikuti pasukan pelangi dari berbagai organisasi perangkat daerah. Pasukan biru dari Dinas Sumber Daya Air membersihkan saluran air. Pasukan kuning dari Dinas Bina Marga memperbaiki infrastruktur jalan. Ada juga pasukan oranye dari Dinas Lingkungan Hidup dan pasukan hijau dari Dinas Pertamanan membersihkan sampah dan merapikan taman. Adapun Satpol PP ikut menjaga ketertiban. Pada gotong royong pembersihan dan perbaikan Fasum ini, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno ikut turun langsung. Ia turut serta dalam kerja bakti membersihkan halte Transjakarta Senen Sentral, Jakarta Pusat, Senin 1 September. Adapun mulai 1 September, stasiun MRT Istora Mandiri sudah berfungsi lagi. Jadi sahabat Kompas, sebenarnya siapa yang dirugikan jika fasilitas umum seperti halte dan transportasi umum dirusak? Sebagai warga harusnya kita bijak, fokus pada tuntutan, saling jaga dan jangan lagi ada aksi anarkistis.